Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Gayatri Maharani dengan NIM 210900000131 kelas C dari Fakultas Psikologi Prodi S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan mengulas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, di mana panca memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai dasar falsafah atau ideologi negara. Nah, dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai acuan atau dasar untuk mengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Berdasarkan isi tersebut, kita berfokus pada kata berdasar. Berdasar ini merupakan kata yang berasal dari kata dasar, kemudian diberi imbuhan ber. Nah, ditinjau dari sejarahnya, Pancasila ini sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat rapat berlangsung itu, BPUPKI sedang mencari falsafah negara untuk Indonesia yang merdeka. Nah, dari usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tersebut, maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah peresmian Pancasila sebagai dasar negara ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tidak juga dapat dipisahkan dengan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan sebagai dasar negara, Pancasila mengartikan bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Mengingat kembali bahwa Pancasila ini digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting sekaligus sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Disebut sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila ini juga mengandung asas-asas yang termuat pada setiap silanya, yaitu disebutkan pada asas yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Pada asas yang pertama ini dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya dan sekaligus toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kemudian kebebasan beragama juga harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law atau aturan hukum, dan yang terakhir tolerance atau toleransi. Realisasi asas ketuhanan ini
tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama di bidang eksekutif. Nah, dalam bidang ini perealisasiannya ditunjukkan dengan terbentuknya Departemen Agama yang kemudian mengatur segala persoalan yang menyangkut agama di Indonesia. Kemudian di bidang ketatanegaraan yang kedua yaitu bidang legislatif. Di sini kita dapat melihat terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini mengatur tentang undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di bidang ketatanegaraan yang terakhir yaitu bidang yudikatif. Di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan bersama yang tetap berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas yang kedua disebutkan ada asas pri kemanusiaan. Asas pri kemanusiaan ini merupakan asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan adanya suku, perbedaan keturunan, perbedaan agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan perbedaan yang lainnya. Nah, perwujudan dari asas perikemanusiaan ini dalam hukum positif di Indonesia itu tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian selanjutnya terdapat juga dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Juga di sini menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain pada pasal-pasal perwujudan asas perikemanusiaan juga melibatkan lembaga-lembaga kenegaraan. Nah, lembaga-lembaga kenegaraan di sini didirikan untuk menampung segala ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu tersedianya panti asuhan. Di sini panti asuhan di sini disediakan bagi anak-anak yatim, yatim piatu, anak-anak yang cacat ataupun anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian dapat juga kita lihat pada bidang ketatanegaraan di bidang legislatif. Di sini lahir Undang-Undang Perburuhan. Undang-undang perburuhan di sini menghilangkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Selanjutnya dalam bidang eksekutif terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah seperti kemanusiaan. Terbentuknya Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi di sini Direktorat Bencana Alam ini memberikan memberikan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam atau musibah yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asas yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan ini setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak membolehkan dan tidak menginginkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negerinya sendiri.
Kemudian asas kebangsaan ini juga tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya disebutkan pada pasal 36A yang menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada di pasal 35 yang menyatakan bahwa bendera negara ialah sang saka merah putih. Kemudian ada di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, bahasa di sini juga menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Kemudian di pasal 36B juga menyebutkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Di samping dari penyebutan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, asas kebangsaan juga termuat dalam pembukaan alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk perwujudannya tertuang juga dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sama juga dengan perwujudan atau dalam rangka perlindungan bangsa terhadap terjadinya kemungkinan-kemungkinan masuknya pengaruh buruk dari luar negeri dan juga perlindungan terhadap orang-orang asing yang mungkin ada di Indonesia. Hal ini dilakukan juga demi kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian ditinjau dari ketatanegaraannya, dalam bidang legislatif, perwujudan asas ini ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan Undang-Undang Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang di sini nih isinya hampir sama seperti yang sudah disebutkan tadi pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, undang-undang tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu asas kedaulatan rakyat. Nah, asas kedaulatan rakyat ini artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Dibuktikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Asas ini mengkehendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyatnya. Namun berdasarkan ini, seluruh tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil rakyatnya. Dalam lembaga negara di bidang legislatif, asas kedaulatan rakyat diwujudkan dengan wewenang yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di sini sebagai wakil rakyat. Sedangkan dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini usul-usulnya ditunjukkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan mendapat persetujuan penetapan hakim. Selanjutnya keputusan tersebut diputuskan oleh Presiden. Asas kedaulatan rakyat ini juga dapat ditinjau dari bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu khususnya alinea keempat. Disebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesejatian asas kedaulatan rakyat ini semakin mempengaruhi era reformasi. Seperti yang sudah teman-teman mahasiswa ikuti, yaitu terwujudnya realisasinya melalui pemilu atau pemilihan umum.
sebagai wujud nyata kekuasaan ada di tangan rakyat yang melibatkan langsung rakyat Indonesia. Di sini sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian pembahasan dari asas yang terakhir, yaitu asas yang kelima, asas keadilan sosial. Asas ini mengkehendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai dan seimbang. Kemudian juga di sini tuh diminta agar selaras dengan hak setiap orang dan setiap masyarakat di Indonesia. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial ini pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya. Di sini maka diperlukan adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, penyelesaian sengketa ini tidak secara sepihak dan tidak sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pada pedoman keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh dan tidak menguntungkan hanya satu pihak saja. Jadi, kedua belah pihak itu juga diuntungkan dari sengketa tersebut. Dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman pada keadilan sosial. Sedangkan dalam bentuk lembaga, terlihat adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial, yang menyelenggarakan sekaligus bertanggung jawab. Dia juga bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan sosial di dalam negara Indonesia. Kemudian, selain itu, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan sebagai bagian dari seluruh anggotanya berhubungan erat dengan satu sama lainnya. Dengan kata lain, hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Negara juga harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun, tanpa membeda-bedakan keturunan, membedakan ras, agama, warna kulit, dan membedakan status sosialnya. Disebutkan juga di sini bahwa negara memiliki tujuan, yaitu kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak hanya mempersatukan diri dengan golongan-golongan tertentu atau golongan-golongan terbesar, golongan terkuat, melainkan negara juga mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan dari semua wilayah yang mencakup negara Indonesia itu sendiri. Nah, negara juga melalui para penyelenggaranya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perintah-perintah yang didoktrinkan oleh Pancasila. Pengulasan materi yang berikutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia ini untuk memberikan arah perilaku agar selaras dengan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Pancasila bukan hanya sebatas dasar negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, namun keberadaannya turut menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sebab unsur-unsur dalam Pancasila sejatinya tersusun dari beragam pandangan hidup
dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian beberapa pandangan hidup yang diambil dalam Pancasila antara lain nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai kemanusiaan, dan nilai religius atau nilai ketuhanan. Nah, semua nilai-nilai yang disebutkan tadi itu melekat erat pada masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup dengan tingkatan yang berbeda dalam menentukan masa depannya. Pancasila yang dijadikan pandangan hidup berarti keberadaannya dapat memberikan arah perilaku masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah diyakini keberadaannya. Pancasila juga disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Nah, cita-cita ini memberi suatu pedoman, memberi pegangan dan kekuatan pada bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yang pertama itu ada Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan masyarakat di seluruh dunia. Kemudian fungsi yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan persoalan politik agar negara kita semakin maju. Kemudian fungsi yang ketiga, warga negara Indonesia juga memiliki acuan untuk membangun dirinya sendiri berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, fungsi yang terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi lagi dalam masing-masing butir Pancasila. Yang akan saya jelaskan pada butir yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Oleh karena itu, makna dari sila pertama ini juga dapat kita artikan sebagai jalan untuk saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan tentram antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini disebutkan kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Pada poin yang ketiga, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita itu harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama. Di sini kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga menjadi warga negara Indonesia, sekaligus bangga pada negara sendiri. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain, sekaligus mengutamakan kepentingan negara dan orang lain daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan individu.
Terkadang kita akan menemukan perbedaan pada pendapat dan cara pandang kita. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi, sehingga tercapai suatu kata mufakat. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima Pancasila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan atau gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan hak kita, tapi kita juga harus memikirkan hak-hak terhadap orang lain, dan kita juga harus ingat terhadap kewajiban kita untuk saling menolong satu sama lain. Ulasan selanjutnya, yang pertama di sini disebutkan Pancasila sebagai pedoman sikap masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat di Indonesia, yang artinya masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Nah, sebagai contohnya, sesuai dengan sila pertama, masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dengan keyakinan masing-masing. Pada sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan menghormati hak serta kewajibannya masing-masing. Kemudian pada sila ketiga disebutkan masyarakat Indonesia itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang hanya menguntungkan kelompok tersebut, bukan menguntungkan bangsa. Kemudian pada sila keempat, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi sehingga dapat menghasilkan kata mufakat. Di sila yang terakhir yaitu sila kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila. Kemudian di poin kedua, menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Maksud dari kalimat tadi itu adalah Pancasila diambil dari ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu tahun 1945. Adapun tujuan negara yang disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut yang dimaksud itu pertama ada memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Di poin yang ketiga, yaitu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dari Pancasila, merupakan suatu kesatuan yang mengandung nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua sila itu tidak bisa dilaksanakan secara terpisah. Artinya, setiap sila saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini kita sebagai warga negara, khususnya generasi muda, generasi penerus bangsa, itu harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap yang bisa ditunjukkan yaitu dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan ini dapat berdampak positif untuk kehidupan dan
hubungan sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya. Kiranya demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan kata dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om.